Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel A3 Ameng Ade Abi. Oke teman-teman, jadi di video aku yang pertama ini aku mau cerita tentang gimana sih tips buat kalian biar kerjanya awet gitu kan. Jadi sekilas info aja nih ya. Aku kerja di tempat kerjaku sekarang itu udah 9 tahun. Jadi aku masuk pertama kali itu ke PT yang sekarang tempat aku kerja itu dari April 2011 sampai saat ini aku masih aktif kerja. Terus netizen yang budiman banyak yang bertanya-tanya ke aku, ada yang inbox, ada yang DM, ada yang di Twitter ya kan, bertanya apa sih tipsnya gitu, kok Ade bisa sih bertahan lama di tempat kerjaan sekarang. Jadi jadi gini-gini, pada dasarnya kalau kita kerja dimanapun dengan siapapun, mau orang Indonesia, mau orang Korea, mau orang Cina, mau orang Jepang atau orang India atau apalah gitu ya, itu pada dasarnya ada kunci-kuncinya gitu. Jadi kuncinya itu bukan ke dukun guys, bukan, tapi kuncinya itu kita harus benar-benar menjalankan 4 tips yang dari aku ini. Yang pertama, kita itu harus sehat jasmani dan rohani. Kenapa? Ngaruh banget kalau kita sakit. Kebayang dong 1 bulan kita alfanya 5 kali, 6 kali, bahkan 10 kali. Ya kan? Itu tuh bukan manajer kita ngedepak. Yang ada HRD udah manggil duluan, nelpon. Ayo datang ke atas. Ini ada apa? Kok bisa? Hari ini nggak masuk, kemarin nggak masuk, bener nggak? Jadi gitu tuh harus sehat jasmani. Rohaninya kita tuh harus bener-bener kuat menghadapi atasan-atasan kita, bener nggak? Yang dihadapi sebetulnya bukan atasan kita doang ya, banyak kan kita kerjanya sama orang banyak ya nggak sih sob? Terus yang kedua, kita itu harus jujur. Kejujuran itu penting di tempat kerja, ya kan? Kejujuran itu penting. Apalagi ini dunia bisnis ya kan, aku kerja di PT ini dibayar, artinya PT-nya juga mau dapetin karyawan yang bener-bener dong kerjanya yang jujur gitu kan. Jadi dengan kejujuran itu pasti atasan kita, teman-teman kita itu juga pasti akan menyeimbangkan diri dengan memberikan kinerja yang baik. Terus manajer-manajer kita juga ngasih feedback yang baik ke kita. Terus yang ketiga, kita itu harus fokus kerjanya. Kalau kita udah sehat jasmani, rohani, terus udah jujur, kalau kita kerjanya nggak fokus juga pasti banyak salah dong guys, ya kan? Banyak salah lah, kerjanya nggak fokus, nggak benar. Nanti yang ada kita dimarahin mulu, otomatis didepak juga kita dari kerjaan, ya kan? Abis kontrak, udah. Setelah itu yang terakhir, yang keempat adalah rajin. Udah sehat, udah jujur, udah fokus. Lu nggak rajin, udah pasti dibuang dari PT. Belum karyawan tetap, belum abis kontrak juga kayaknya udah end deh, ya kan? Atau nggak dimutasi. Jadi kalau udah jujur, udah sehat, udah jujur, terus udah fokus, kita harus rajin. Diminimalisir itu yang namanya absen, apalagi izin-izin yang nggak jelas itu harus benar-benar nggak boleh. Apalagi kalau seandainya kita kerjanya kita kerjanya sendiri, maksudnya di bagian itu tuh hanya ada 1 atau 2 orang yang kadang-kadang nggak bisa digantiin gitu. Jadi itu 4 kunci yang benar-benar kalian harus punya. Kalau 4 kunci itu udah kamu pegang, udah kamu kuasai, itu udah pasti insya Allah akan bertahan lama. Jadi nggak perlu tuh lu ke dukun kawi, ke gunung kawi atau kemana-kemana buat nyari biar kita disayang sama bos, itu nggak perlu sebetulnya gitu. Dengan kita ngejalanin 4 tips tadi juga, insya Allah kita akan disayang sama atasan, disayang sama teman-teman kerja gitu. Jadi selama 9 tahun kerja, aku tuh udah ganti 4 kali manajer. Yang pertama, aku kerja sama manajer yang pertama itu 2 tahun. Terus kedua, aku kerja sama manajerku itu 4 tahun. Terus yang terakhir itu 3,5 tahun lah. Jadi kurang lebih 9 tahun lah. Aku lupa tepatnya, tapi kurang lebih gitu. Sama yang sekarang yang masih kerja baru sekitar 2 bulanan gitu. Jadi totalnya udah 4. Dari keempat yang aku pernah laluin ya, manajernya yang pasti faktanya itu ada beberapa. Yang pertama semuanya tua, nggak ada yang muda gitu, semuanya udah tuwir. Bahkan ada yang 72 tahun bro, ada yang 72 tahun. Terus yang kedua cewek mulu, gue nggak pernah punya manajer cowok, selalu cewek gitu. Terus yang ketiga sama bawelnya. Jadi gue mau ceritain yang pertama dulu. Yang pertama itu namanya Choi Yong Mi.
Dia itu usianya kalau nggak salah 62 tahun. Aku kerja sama dia itu 2 tahun. Choyomi itu orangnya galak banget, ya kan. Kayaknya kalau yang teman yang seangkatan sama aku 2011 sampai sekarang masih kerja, dia pasti tahu. Miss Jo, panggilannya Miss Jo. Miss Jo itu kalau udah teriak, dia teriaknya di cutting, ya kan, kedengeran finishing. Kadang-kadang parah banget. Kalau dia udah teriak-teriak, semua orang udah gemeteran. Tapi dia tuh kerjanya fokus. Terus aku masuk ke Daenong itu bener-bener belum mengerti ya soal garment, diajarin sama beliau. Terus beliau bener-bener ngajarin aku sampai bener-bener bisa. Akhirnya singkat cerita sampailah 2 tahun gitu. Dan selama 2 tahun itu banyak banget kenangan manis, pahit, sedih, dimarahin, ya kan. Bukan cuma dimarahin, kadang-kadang tapi jadi balance antara dimarahin sama dikasih diajarin, itu balance gitu. Belum lagi beliau itu keibuan guys, jadi dia itu ke kita itu bukan yang ke bawahan. Jadi kalau di jam kerja kita tuh bawahannya dia, tapi kalau di luar jam kerja kita udah kayak anaknya dia gitu. Mungkin beberapa teman-teman juga tahu ya kan, aku sama Miss Jo itu udah kayak ibu dan anak. Bahkan apa namanya, aku pernah dikasih ini bocoran ya, jadi aku pernah dikasih 1 buah motor yang masih disebutin mereknya dari Miss Jo gitu. Nggak tahu itu reward, nggak tahu itu apa, aku nggak tahu. Yang pasti beberapa bulan menjelang kepergiannya Miss Jo, saya dikasih kendaraan itu gitu. Jadi banyak, bukan cuma itu, jadi kenangannya itu banyak gitu sama beliau itu. Dan sekarang juga udah berlalu sekitar 7 tahun udah nggak bareng-bareng lagi. Aku masih tetap keep kontak. Sekarang beliau masih ada di Korea, sering jalan-jalan katanya ya kan ke Eropa. Kalau dia lagi jalan-jalan ke Italia, foto kirim ke aku. Lagi jalan-jalan di Paris, foto kirim aku gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kontaknya masih baik. Beliau juga masih sehat. Jadi seneng sih, jadi kayak punya ibu di sini gitu. Meskipun sekarang beliau udah nggak ada gitu. Itu manajer yang pertama, namanya Cho Yong Mi. Terus yang kedua namanya itu Miss Nam Yung Sum. Benar sih, lupa nama lengkapnya, tapi dia namanya Miss Nam. Kalau yang seangkatan aku, maksudnya yang satu angkatan kerja dari 2011 sampai sekarang masih ada, pasti kenal banget yang namanya Miss Nam. Siapa sih yang nggak kenal ya kan sama ibu-ibu nyentrik ya kan, yang setiap hari Senin kukunya ganti warnanya. Belum lagi itu kayaknya dia harus bangun jam 3 subuh buat ngeblow rambut ya kan, yang keriting-keriting gitu. Dia tuh nenek-nenek, umurnya 70 tahun 69 gitu ya kalau nggak salah sih ini mah. Kerja 4 tahun, pokoknya terakhir 72. Itu tuh udah tua banget ya kan, tapi masih energi, masih kuat gitu ya kan, tenaganya masih kuat gitu. Nah dia itu orangnya, aku kerja 4 tahun sama dia 4 tahun di Daenong, kurang lebih 4 tahun. Dia tuh orangnya baik, bawel banget. Marah-marah kayak Miss Jo enggak, marah tapi nggak sampai sedahsyat Miss Jo gitu. Cuman banyak kesan-kesan, dia ngasih pelajaran ke aku banyak, yang pasti beda ya gitu dari yang pertama. Cuman ya gimana ya, bingung karena 4 tahun saking banyaknya cerita, jadi bingung gitu mau ceritain gimana kebaikannya, gimana cara kerjanya gitu. Karena memang orangnya baik gitu, dan sama dia keibuan ke aku itu kayak nganggap anak gitu, karena anaknya katanya usianya sama-sama aku gitu. Cuma bedanya dia mah tinggi banget kalau aku pendek. Jadi gimana ya, jadi banyak lah kesan-kesannya sama dia gitu. Dan sekarang dia juga masih keep kontak, mudah-mudahan selalu sehat. Yang aku tahu dia ada di Jakarta sampai sekarang, masih teleponan kalau ada perlu dan lain-lain. Jadi semoga selalu sehat. Terus dia itu pernah ngundang aku ya, saking deketnya aku sama dia, sama Miss Nam. Jadi waktu anaknya nikah itu, aku diundang di acara pernikahan anaknya, dan aku disuruh jadi MC. Coba jadi MC di acara pernikahan anaknya, kebayang dong, yang datang itu semua orang Korea yang ngomong orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia gitu. Dan jujur aku bangga banget saat itu, karena
artinya dia Miss Nam itu ke aku percaya gitu. Padahal posisinya saat itu aku udah nggak kerja sama dia gitu, dia udah keluar dari PT yang aku kerja sekarang. Terus pas anaknya nikah dia telepon aku, suruh datang, suruh aku jadi MC buat bantu acara dia gitu. Waktu itu di Jakarta di daerah Kelapa Gading. Jadi kenangan itu tuh nggak akan terlupakan. Di situ tuh aku ketemu sama semua Korea yang pernah kerja bareng, dari almarhum Mr. Kahali, terus ketemu lagi sama beberapa Korea yang udah nggak kerja, Miss Choi, QA, manajer QA waktu itu kan udah nggak ada kan di Denong, itu ketemu. Terus sama kakaknya Mr. Steve aku ketemu. Jadi ketemu banyak orang-orang Korea yang aku nggak kenal sebelumnya, ternyata mereka saudaraan. Terus ada yang udah keluar dari PT yang sekarang aku kerja, ketemu lagi di sana gitu. Jadi seneng banget gitu, pengalaman itu nggak akan terlupakan. Dan sampai sekarang juga aku terus simpen save nomor foto-fotonya sama beliau gitu, sampai sekarang masih keep kontak. Dan itu tuh bikin aku senang banget gitu. Jadi berasa nambah lagi ibunya gitu kan. Ibu yang pertama udah pergi, sekarang datang ibu yang kedua. Ibu yang kedua juga tetap baik sama, kenangannya banyak, terus oleh-olehnya banyak, terus hadiahnya banyak. Jadi nggak akan kelupa lah, mudah-mudahan seterusnya ya bisa keep kontak sama mereka gitu. Terus guys, yang ketiga itu namanya Miss Lee. Dia baru keluar beberapa bulan lalu, kalau nggak salah Oktober, tanggal 30 Oktober 2019. Dia masih baru banget keluar. Aku kerja sama dia itu kurang lebih 2 tahun lebih lah ya, hampir 3 tahunan sama yang namanya Miss Lee itu. Usianya udah 50 tahun, tapi dia masih muda banget. Mukanya tuh masih muda banget deh. Beda sama 50 tahun versi Indonesia ya. Jadi dia itu udah 50 tahun tapi mukanya masih cantik banget. Kerjanya orangnya kerjanya bagus, terus banyak ngasih pelajaran juga. Sering ngasih tahu yang aku nggak tahu tuh dari Miss Lee, yang Miss Jo, Miss Nam nggak ajarin, dia ajarin gitu. Jadi aku tambah ilmu dari beliau. Pokoknya banyak kenangan deh. Cuman kalau sama Miss Lee lebih gimana ya, dia itu bukan cuma urusan kerja, urusan pribadi juga aku yang ngurusin. Senang sih, berarti dia percaya dong sama aku, dari mulai asuransi mobil, bayar rumah, bayar internet, bayar air, urusan pribadi dia pokoknya semua. Mau liburan, beli tiket, beli booking hotel dan lain-lain, itu selalu aku yang ngerjain. Jadi aku senangnya dia percaya, berarti dia percaya penuh sama aku gitu. Sampai akhirnya dia keluar, kenangannya banyak, hadiahnya juga banyak, dikasih laptop. Boleh nggak sih nyebutin? Boleh ya? Dikasih, dari tadi juga nyebutin ketang. Dikasih laptop, dikasih apa lagi ya, banyak. Setiap kali dia habis pulang dari Korea pasti dia bawa sesuatu yang kadang-kadang aku nggak kepikiran gitu, dia bawain aja gitu, ngasih aja gitu. Jadi kenang-kenangan lah intinya mah. Jadi dari ketiga itu kenangannya banyak, nggak terlupakan, beda-beda ya kan. Akhirnya sampai misalnya keluar bulan Oktober kemarin, dan sekarang masuk ke yang baru gitu. Terus yang keempat, nah kalau ini manajernya masih kerja sama aku. Jadi namanya Seo Bonshok. Dia dipanggil, beliau itu nggak mau dipanggil Oni, nggak mau dipanggil Madam, maunya dipanggilnya Ibu. Jadi udah kayak ibu aku ya. Maunya dipanggil ibu. Baru 3-4 bulan sih kerja bareng, jadi aku nggak bisa menilai banyak ya tentang ibu. Tapi yang pasti selama 4 bulan ini ya sedikit banyak ada lah ya, ibu tuh orangnya gimana gitu. Tapi karena beliau masih kerja, aku nggak enak kalau ngomongin nanti gimana gitu kan. Tapi yang pasti mudah-mudahan beliau betah, aku juga betah sama dia, dia juga betah sama aku deh. Terus PT-nya juga bertahan lama, jadi kita masih bisa kerja sama-sama gitu. Mudah-mudahan sih nyambung ya, mudah-mudahan nyambung, nggak ada masalah yang berarti. Yang namanya beda kepala pasti beda pemikiran. Jadi kesimpulannya dari 4 manajer yang pernah aku bareng kerja itu pasti beda-beda ya kan, beda-beda kepala, beda-beda gimana. Apalagi ini nih, ini orangnya beda, sukunya beda, beliau Korea, saya Indonesia, ya kan. Terus banyak lah perbedaannya. Apalagi jadi kalau beda kepala pasti beda pemikiran.
gitu. Kita yang sama adik kakak satu kandung juga kadang-kadang beda kan pikirannya, apalagi ini yang beda banget lah gitu. Jadi kalau aku prinsipnya beda orang ya harus beda aturan ya aku harus ikutin gitu. Jadi kalau aku ngajarin ke ADM-ku nih, ADM-ku kan banyak ya, kadang-kadang suka aku ajarin kalau besok nanti ada manajer baru. Jadi aku mah selalu menerapkan hari ini aku biasanya makan kangkung, terus tiba-tiba kangkungnya habis dan aku harus makan bayam atau sayur asam. Ya mau nggak mau karena aku lapar ya aku makan gitu sih sayur bayam sama sayur asamnya. Sama seperti ganti manajer, sometimes aku nggak mau ganti manajer karena udah nyaman gitu kan. Tapi di sisi lain kan ini bisnis, kalau ternyata mereka udah nggak harus kerja di PT yang sekarang, harus keluar ya saya harus terima dong dengan penggantinya. Jadi ya mau nggak mau karena saya juga masih butuh, ya mau nggak mau harus ikutin semua aturannya. Jadi pasti dari Miss Jo ke Miss Nam juga ada aturan yang berubah, aku harus ikutin ya kan. Dari Miss Nam ke Miss Lee juga ada aturan yang berubah, aku harus ikutin. Sekarang dari Miss Lee ke Miss Seo juga, ke Ibu Seo juga, aku harus ikutin semua kemauan mereka gitu. Kadang-kadang ada yang nggak sepemahaman, tapi namanya manajer ya kan, namanya atasan ya kan. Aku selalu mencanangkan pasal 1 ayat 1, mau dia salah mau dia benar tetap manajer mah benar gitu kan istilahnya. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa ya harus ikut, tidak boleh enggak gitu. Tapi ya dengan catatan kalau biasanya sih gini tipsnya, biasanya kalau awal-awal kita tetap ikutin mau dia apa gitu kan. Nanti kalau udah sebulan 2 bulan terus udah ngerti dia gimana baru aku ngasih inputan yang seharusnya begini loh, ininya begini, harusnya gini loh, kemarin ini A begini loh caranya gitu. Kadang-kadang ada yang kepake, kadang-kadang ada yang enggak, ya ikutin aja gitu. Pada intinya mah ya beda kepala ya beda pemikiran, ya kita harus ikut gitu apapun perintahnya gitu kan. Ini kan namanya juga manajer ya kan, atasan kita begitu. Pada intinya kalau kita mau betah nyambung sama atasan kita nggak perlu jauh-jauh ke dukun. Ya ingat ya guys, nggak perlu ke dukun. Kita harus 4 kategori tadi. 1 sehat, 2 jujur, 3 fokus, 4 rajin. Cukup itu. Oke, tidak perlu yang lain lagi. Kalau itu udah kamu pegang, udah kamu kuasai, udah kamu tanamkan dalam hati, dijamin pasti akan bertahan lama. Amin. Tapi di sini aku juga mau terima kasih sama teman-teman aku ya, buat ADM aku terzayang, adm.com Victory 2. ADM aku line 1 sampai line 22, Yuki, terus ada Butia, terus ada 10 counting aku, 10 counting saving F2. Terima kasih banyak. Nothing person is perfect, nggak ada orang yang sempurna. Aku juga kadang-kadang salah. Jadi kerja kalian tuh udah oke banget. Terima kasih udah selalu support aku, bantu aku. Terus buat asisten manajer aku Kak Iwan ya kan, 9 tahun bro kerja sama tuh orang ya kan, nyebelin, ngeselin kadang-kadang, ya gimana ya gitu deh, susah diungkapkan dengan kata-kata, kayak gado-gado campur-campur. Terus aku juga mau makasih buat 5 chip saving terbaik aku ya kan, Pak Unanta, Pak Inen, Pak Asep, Pak Wawan, Pak Ian. Dari gue baru nyeprot di PT itu sampai sekarang itu masih ada itu 5 chip. Artinya best banget dong, ya kan? Terus buat supervisor, asisten, line 1 sampai line 22, thank you, kalian itu bener-bener best banget deh, ya kan? Terus buat semua operator line 1 sampai line 22, Victory 2, best. Kalian bener-bener best. Kalau bukan cuma pas nunggu mau jadi ekspor selalu lancar karena kalian guys, ya kan? Aku nggak akan betah di Daenong, di PT Daenong Global kalau kalian juga nggak sesolid ini. Pokoknya mah best banget kalian. Buat semuanya yang udah terlibat dari mulai gudang, cutting, saving, finishing, para MD, marketing, semuanya best. Jadi tetap jaga kekompakan ini. Mudah-mudahan kita terus kerja, kita terus sehat. Apapun yang terjadi, kita tetap fight, tetap kuat, ya kan? Kalau kita nggak kompak, pasti udahan nih PT, ya kan? Jadi kita sebagai karyawan yang baik, semua teman-teman dengerin, kerjanya harus benar-benar tanggung jawab. Ini ladang kita, harus kita jaga, tidak boleh macam-macam. Oke guys? Oke? Jadi buat seluruh operator gudang, cutting,
sewing, finishing, mekanik, QC, QA, sampel, MD, HRD, siapa lagi yang disebut ya? QA, semua lah. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan apa? Like, komen, dan subscribe, dan share video ini, oke? Buat kiat-kiat ke teman-teman yang lain biar kerjanya lebih semangat. Dan biar mereka tahu kalau buat kerja lama itu, kerja dipercaya sama atasan itu bukan pergi ke dukun, tapi 4 tips yang aku kasih tadi. Oke guys, jangan lupa, terima kasih. Pokoknya aku mau ngucapin lagi terima kasih buat semua, buat PT Danone Global. Semoga PT Danone Global semakin jaya. Semoga PT Danone Global terus berjaya. Amin, amin ya robbal alamin. Thank you. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.